Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Biologi Kelautan, yaitu pertemuan yang ketiga mengenai respon adaptasi biota laut. Nah, minggu lalu sudah kita bahas penghantar dari biologi kelautan, bagaimana itu pengertiannya, tujuan, dan yang lainnya. Lalu nanti ada tugas juga, kalian sudah dikerjakan terkait tentang adaptasi morfologi, fisiologi, tingkah laku, dan makanan. Nah, hari ini masih tentang respon adaptasi biota laut, meliputi tumbuhan laut dan hewan-hewan yang ada di laut. Hari ini tujuan pembelajarannya bagaimana misalnya seekor atau biota laut merespon faktor lingkungan yang ada di sekitarnya, yaitu faktor suhu, faktor oksigen, lalu faktor salinitas, lalu faktor yang lainnya, cahaya termasuk juga. Nah, itu semua kita bahas bagaimana adaptasi biota laut terhadap lingkungan, fisika khususnya. Nah, baik, kita bahas yang pertama, kepekaan terhadap stimulus merupakan salah satu ciri utama kehidupan. Ini jelas salah satu ciri makhluk hidup itu artinya peka terhadap stimulus, baik itu stimulus yang eksternal maupun internal. Nah, yang eksternal itu yang sering kita dapat yaitu faktor dari lingkungan fisika ya, fisik, yaitu seperti cahaya, suhu, kelembaban, kadar oksigen, dan yang lainnya. Itu semua mempengaruhi dari setiap biota yang ada di laut. Nah, tujuan akhir dari respon adalah untuk mempertahankan hidupnya. Jadi tujuan akhir itu untuk beradaptasi atau mempertahankan hidupnya. Bagaimana misalnya ketika seekor biota akan bertahan hidup ketika menyesuaikan terhadap habitatnya. Begitu juga semua yang ada di lautan ya, mau di tingkat dalam, mau tingkat pesisir kayak pantai maupun di tingkat tumbuhan sekitarnya seperti bakau, lamun, dan yang lainnya. Itu akan berpengaruh terhadap fisik dari setiap biota laut. Nah, lanjut, apabila kondisi lingkungan menjadi sangat tidak baik, maka yang terjadi adalah ketika suatu lingkungan laut itu sudah berubah, artinya sudah ada tercemar oleh bahan-bahan kimia, misalnya polutan dan yang lainnya, oleh sampah juga, maka akan tiga yang terjadi. Yang pertama, hewan meninggalkan tempat itu. Jadi hewan akan bermigrasi, berpindah tempat menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Mau di lautan, mau di manapun ya, sungai, biota-biota juga akan menyesuaikan, termasuk di daratan, seperti itu. Yang kedua, hewan memberikan respon tertentu yang mampu mengatasi efek negatif. Nah, ada beberapa hewan yang tetap bertahan tetapi memberikan respon, misalnya mengeluarkan zat tertentu sehingga dia tetap bertahan. Terakhir, hewan itu akan mati ketika tidak sanggup untuk memberikan adaptasi atau bertahan di lingkungan yang sudah tercemar, seperti itu. Nah, itu dalam suatu lingkungan yang ekstrim sehubungan dengan alokasi energi, maka ada beberapa hal yang dilakukan. Ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, organisme memerlukan suatu respon penyesuaian diri yang membutuhkan energi untuk kinerja fungsi-fungsi tubuhnya. Jadi setiap organisme, mau biota laut, itu memerlukan suatu respon penyesuaian diri. Mau itu respon secara fisik, morfologi, fisiologi, yang membutuhkan energi kinerja untuk fungsi-fungsi dalam tubuhnya. Nanti ada beberapa contoh di slide selanjutnya. Lalu yang berikutnya akan meningkatkan peluang kematian bagi organisme. Nah, ini jelas ya, ketika suatu keadaan lingkungannya atau habitatnya akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu biota laut itu sendiri. Nah, itu terkait tentang respon biota laut terhadap lingkungannya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang pengaruh faktor lingkungan suhu. Suhu dulu yang kita bahas terhadap biota laut. Bagaimana yang kita tahu ketika misalnya suhu di lautan pun bervariasi. Ini jelas ketika misalnya suhu di daerah litoral atau daerah yang dangkal itu akan lebih panas dibandingkan dengan daerah suhu lautan yang dalam. Jadi dan permukaan di atas lebih panas ya, lebih tinggi suhunya dibandingkan daerah tengah ataupun dalam dari suatu lautan itu. Nah, ini akan mempengaruhi dari kelangsungan biota laut tersebut.
Baik, suhu adalah ukuran energi gerakan molekul. Jadi suhu secara pengertian suhu itu adalah ukuran energi gerakan molekul. Ini bisa diidentifikasi atau diukur menggunakan termometer ini ya, termometer suhu. Selanjutnya, suhu sangat penting bagi kehidupan organisme di perairan. Ini perairan karena suhu mempengaruhi aktivitas dan perkembangbiakan. Ini ada beberapa suhu itu berpengaruh terhadap biota atau organisme di lautan, mau di perairan payau, mau di mana misalnya di lautan sanitas yang tinggi, yang kurang tinggi itu mempengaruhi aktivitasnya dan perkembangbiakannya. Karena ada beberapa misalnya hewan tertentu misalnya dapat berkembang biak kepada suhu yang tertentu juga. Nah, seperti itu untuk perolehan suhu. Selanjutnya, suhu yang lebih hangat umumnya meningkatkan aktivitas tingkah laku dan metabolisme organisme. Jadi, biasanya organisme itu akan lebih aktif ketika dalam keadaan suhu yang hangat atau tidak begitu terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Seperti itu. Lalu selanjutnya, toleransi terhadap suhu merupakan suatu faktor penting yang mengatur sebaran organisme laut. Jadi ada beberapa faktor suhu juga berpengaruh terhadap sebaran dari suatu organisme. Misalnya sebaran dari krustase misalnya ya, misalnya dari kepiting dan yang lainnya, termasuk hewan-hewan biota yang ada di lautnya. Termasuk alga ya, lamun dan yang lainnya. Nah, itu suhu mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi organisme laut. Ini sangat jelas ya. Suhu itu mempengaruhi pertumbuhan pada beberapa biota laut dan reproduksi organisme laut. Nah, itu. Lalu suhu dapat mempengaruhi morfologi organisme laut. Jadi berpengaruh terhadap morfologi bentuk dari atau warna pada organisme. Ini contohnya misalnya bagaimana lekukan dan perbedaan warna pada Mytilus edulis, kerang biru. Nah, kerang biru karena faktor suhu misalnya ini. Kerang biru untuk suhu misalnya karena ketika misalnya suhunya itu misalnya panas atau tinggi, dia akan lebih berwarna kehijauan, warna hijau yang ini. Tapi misalnya ketika suhunya biasanya ditemukan ketika yang warna agak kebiruan, berarti itu faktor suhunya rendah. Seperti itu. Nah, ini berpengaruh terhadap faktor morfologi dari suatu. Selain morfologi juga banyak, termasuk fisiologi juga berpengaruh. Lalu berikutnya mungkin ada beberapa yang tugas yang kemarin ada yang dari faktor morfologi dan fisiologi, itu mungkin ada beberapa yang disebabkan oleh faktor suhu. Selanjutnya yang kedua itu pengaruh faktor lingkungan salinitas atau kadar garam terhadap biota laut. Nah, ternyata di laut pun akan bervariasi kadar garamnya. Ya, ini bisa diuji menggunakan alat untuk menguji kadar garam atau salinitas, mulai dari payau yang di muara, di pesisir maupun di yang dangkal maupun yang dalam. Nah, salinitas mempunyai peran penting dan erat dengan kehidupan organisme perairan. Nah, ini sangat erat kaitannya karena ini beberapa faktornya pengharap fisiologi pada biota laut. Nah, itu. Lalu salinitas yang berubah-ubah di daerah pasang surut dan estuari dapat menjadi masalah bagi organisme laut karena proses fisik yaitu difusi dan osmosis. Ini akan berpengaruh ketika misalnya di daerah pertemuan antara sungai dan laut, itu kan di daerah air payau ya, atau daerah pasang surut juga atau estuari, itu berpengaruh terhadap fisik dari biota laut, yaitu mengalami proses kinerja difusi dan osmosis di dalam tubuhnya. Ya, makanya ini tidak heran ketika beberapa biota nanti di lapangan ini lebih sedikit di daerah estuari atau pasang surut dibandingkan merah di daerah yang lebih dalam lagi di daerah perairan. Seperti itu. Nah, selanjutnya organisme laut harus secara aktif mengatur dan mempertahankan konsentrasi cairan selulernya dengan konsentrasi air laut. Bagaimana misalnya dia mengatur secara metabolisme di dalam tubuhnya dengan cairan yang ada di luar tubuhnya, yaitu di lingkungannya, terhadap konsentrasi dari cairan selulernya. Lalu terakhir, respon terhadap perubahan salinitas sangat bervariasi di antara spesies. Ini tergantung spesies tertentu terkait dengan perubahan salinitas itu. Jadi akan berpengaruh.
Ini contohnya ada ubur-ubur atau cyanopora secara aktif dapat menghilangkan sulfat dan menggantinya dengan ion. Ini ada beberapa contoh kasus di dalam perubahan dari salinitas pada perairan, yaitu pada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ternyata tidak hanya hidup di daerah laut saja, ternyata ada beberapa ubur-ubur yang bisa hidup di daerah air tawar, ya. Banyak ditemukan di daerah kalau nggak salah di Kalimantan, ya, Bunaken, seperti itu. Lalu yang ketiga, ini tentang pengaruh faktor lingkungan oksigen. Nah, yang ketiga oksigen terhadap biota laut, ya. Tadi yang pertama suhu, lalu salinitas, yang ketiga pengaruh kadar oksigen di dalam perairan. Nah, ini juga berpengaruh. Oksigen dibutuhkan oleh organisme untuk proses pernapasan, metabolisme, pertukaran zat yang menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan atau pembiakan. Jadi kadar dalam setiap oksigen di lautan itu akan berbeda-beda, atau nanti uji DO, misalnya direct oksigen. Itu bagaimana misalnya pengaruh kadar oksigen di antara pasang surut, daerah pasang surut, misalnya daerah tengah dan yang lainnya. Apakah berpengaruh juga misalnya ketika oksigen itu akan berpengaruh misalnya di daerah yang terkena sinar matahari atau yang tidak. Itu faktor cahaya juga. Lalu oksigen terlarut atau disolved oksigen (UJDO) adalah jumlah oksigen dalam miligram yang terdapat dalam suatu liter air. Ini ada ujinya, ya, dalam jumlah oksigen dalam miligram yang terdapat dalam suatu liter air. Lalu distribusi oksigen di lautan dikontrol oleh, ini ada beberapa distribusi atau penyebaran oksigen di lautan. Ini dikontrol oleh beberapa faktor. Yang pertama, pertukaran oksigen dari atmosfer. Yang kedua, proses biologis, yaitu fotosintesa. Jadi di dalam lautan pun ada misalnya beberapa tumbuhan laut seperti lamun, alga itu melakukan fotosintesa yang meningkatkan oksigen dan respirasi sebaliknya. Makanya salah satu sumbangsih misalnya untuk proses global warming atau misalnya perubahan iklim itu misalnya penyerapan karbon yang ada di dunia itu sama juga diserap oleh beberapa tumbuhan laut. Makanya ekosistem laut itu sangat berpengaruh terhadap iklim di dalam dunia ini, di dalam dunia bumi ini. Jadi penting di dalam menjaga suatu ekosistem mulai dari biota lautnya termasuk tumbuhan maupun hewan yang ada di lautan. Karena salah satu faktornya itu terjadi proses biologis fotosintesa yang meningkatkan oksigen dan respirasi sebaliknya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, spesies yang aktif cenderung mengkonsumsi oksigen lebih banyak daripada spesies yang tidak aktif. Jadi misalnya gerakan pada biota laut atau hewan laut ketika dia bergerak aktif, berarti dia membutuhkan oksigen yang banyak. Jadi artinya cenderung mengkonsumsi oksigen lebih banyak dibandingkan misalnya biota atau hewan atau organisme yang lebih pasif, misalnya tidak begitu banyak melakukan gerakan. Lalu mekanisme pengambilan oksigen berbeda-beda menurut ukuran badannya, lalu habitatnya di mana, umur dan aktivitas. Jadi oksigen ini tergantung dari ukuran badannya, habitatnya, lalu umur usia pada biota itu dan aktivitasnya. Seperti itu. Nah, ini analisis beberapa hewan yang mengkonsumsi oksigen lebih banyak, misalnya ya Sporifera ini hewannya, lalu ada cumi-cumi dan ada udang, ya udang biru. Ini beberapa yang oksigen yang lebih banyak. Yang keempat itu pengaruh faktor lingkungan cahaya terhadap biota laut. Ini faktor cahaya pun akan mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan hidup biota laut. Nah, cahaya secara pengertian adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Jadi ini dipancarkan oleh di kita sumber cahaya itu matahari. Jadi ini membantu dalam proses kehidupan di biota laut. Lalu energi cahaya berkurang secara ekspansial dengan bertambahnya kedalaman perairan. Jadi semakin dalam suatu perairan laut itu akan semakin berkurang kadar cahaya. Ya, itu ya jelas ya. Jadi kalau di permukaan itu akan lebih banyak cahaya matahari, tapi kalau beberapa kedalaman tertentu dalam laut itu kurang cahaya. Ini akan berefek terhadap kelangsungan hidup biota laut. Nah, tadi juga sama, cahaya itu membantu dalam proses berfotosintesis di dalam pertumbuhan laut ya. Ada kayak lamun dan yang alga jenisnya. Nah, lalu alga dapat menyesuaikan diri pada kondisi cahaya rendah. Makanya alga ini sering ditemukan di daerah pasang surut ya, atau daerah dengan di atas permukaan laut, karena faktor cahaya berpengaruh terhadap kelimpahan atau penyebaran alga.
Jarang ditemukan pada misalnya beberapa kedalaman tertentu agak itu tidak ada misalnya, tapi ketika kedalaman tertentu ini lebih banyak. Nah, gitu, seperti itu faktanya. Nah, lalu berikutnya yang kelima ini ada kemampuan melarutkan. Nah, yang kelima itu kemampuan melarutkan. Air dapat melarut dan membawa banyak mineral untuk memenuhi kebutuhan berbagai mineral dan gas yang dibutuhkan bagi kehidupan organisme. Ya, di mana misalnya air ini berawal dari misalnya sungai-sungai, lalu dia membawa banyak mineral untuk kebutuhan dan oksigen yang dibutuhkan bagi organisme. Nah, itu hari ini hanya 5 untuk proses adaptasi biota laut terkait tentang faktor lingkungan, ya, di mana misalnya tadi faktor dari suhu, salinitas, faktor cahaya, ya, faktor salinitas, cahaya, lalu ada faktor oksigen dan faktor meluruskan air. Nah, ini ada beberapa faktor yang secara fisik yang berpengaruh terhadap organisme di lautan. Nah, baik, masih ada nanti terkait tentang pertemuan yang ketiga ini, nanti ada tugas untuk biasa per kelompok saja terkait tentang ini ya, terkait tentang biota atau faktor lingkungan. Nah, nanti silahkan bertugas kelompok lagi, 1 minggu pengerjaannya dikumpulkan di hari Kamis minggu depannya lagi. Minggu depan lagi dari sebelum materi yang keempat. Ini minggu depan masih Bapak materi yang keempat. Ini tugasnya analisis lebih dalam mengenai masing-masing pengaruh faktor lingkungan, yaitu ada suhu, salinitas, oksigen, cahaya, dan kekeruhan. Ini kekeruhan tadi belum dibahas karena mungkin ini banyak juga berpengaruh terhadap biota laut, yaitu seperti misalnya di daerah ketika di estuari itu banyak ya, terhadap biota laut, kemudian berikan contoh masing-masing contohnya adaptasi yang terjadi di laut tersebut. Jadi biasa Bapak hanya ngasih 2 faktor saja lah untuk setiap kelompoknya, pilih mulai dari analisis pengaruh faktor lingkungan suhu, apakah salinitas, oksigen, cahaya, dan kekeruhan terhadap biota laut ya, dan masing-masing contohnya. Jadi ini nggak usah dibuat makalah, hanya analisis dari artikel atau jurnal atau dari buku terkait dengan faktor-faktor lingkungan terhadap biota laut. 2 saja yang dipilih per kelompok ya, maksimal mungkin 4 lembar lah, 4 lembar itu. Dan jangan lupa untuk daftar pustakanya. Itu aja hari ini. Nanti kita masuk ke sesi diskusi terkait dengan materi hari ini, yaitu faktor lingkungan terhadap adaptasi biota laut. Nanti silakan di grup ada yang bertanya silakan sebutkan nama dan apa pertanyaannya, dan nanti boleh ada yang menambahkan atau menyanggah silakan. Terkait dengan materi ini hari ini pakai media YouTube, Bapak bikin video. Mungkin nanti minggu depan pakai Google Meet lagi terkait presentasi materi yang keempat. Baik, itu saja hari ini untuk pembahasannya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan ini kekurangannya. Nanti kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.